Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tembelang 01. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Tembelang 01. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangkaian kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri Tembelang 01. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang seperti ini. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, izinkan saya membawakan susunan acara pagi hari ini sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Tembelang 01. 3. Acara inti atau pemaparan diseminasi budaya positif SD Negeri Tembelang 01. 4. Lain-lain atau tanya jawab. 5. Doa dan berdoa. Bapak Ibu hadirin semuanya, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan kepada SD Negeri Tembelang 01. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Mutia Jumarti SPG kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, yang saya hormati calon penggerak, calon ibu penggerak, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Tembelang 1. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini kita semuanya dapat berkumpul bersama dalam acara aksi nyata diseminasi tentang budaya positif. Dalam hal ini yang akan disampaikan langsung oleh ibu kami, ibu penggerak, yaitu Ibu Lena Hemo dan Ibu Kusmati. Mudah-mudahan kami sebagai yang kedua kali sini merasa bangga sekali, merasa senang yang mana guru kami ikut dalam program guru, yang mana mudah-mudahan dalam melaksanakan kegiatan guru penggerak ini mudah-mudahan lancar bisa dilaksanakan dan imbasnya di SD kami bisa menerima apa-apa ilmu yang didapat dari program guru tersebut, sehingga kami monggo silakan kami juga memberikan sedikit sebisa mungkin fasilitas bagi mereka. Itu mungkin suatu garisan ya, atau ada guru yang bisa bisa berprestasi dari itu sekian, mudah-mudahan bisa lancar dan bisa membawa dampak ke kami, ke SD kami. Kami nantikan program apa yang akan dituangkan dalam acara program penggerak tahun ini.
karena tahun kemarin juga kami mendapatkan guru penggerak dua yang sudah dampaknya ada. Nanti ke depan mungkin mudah-mudahan ya Bina sama Bu Kuswati bisa lagi menambah wawasan, menambah apa-apa materi yang dari dapat dari apa kami nantikan. Semoga saja kami semuanya diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan segala yang Allah berikan kepada kami, sehingga kami semuanya akan melaksanakan tugas-tugas dengan lancar. Yang kami titipkan saja sama ibu-ibu penggerak, semoga saja bila dalam melaksanakan kegiatan ini jangan mengurangi jam tugas utama, tugas utama yang sekali-kali tapi adalah kita sudah memberikan membuat bapak ibu yang lain juga mendukung pelaksanaannya program itu, sehingga nanti bisa lulus, bisa sukses dan ilmunya kiranya ibu sekalian dan kami barangkali itu pun teman hiburan berkenan di bapak ibu terutama ibu Nora dan juga mudah-mudahan antara pembicaraan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-11 Rina Dwi Bandung Hayono SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri Tembelang 01. Budaya positif perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan, dan menerapkan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Konsep kunci budaya positif terdapat ada perubahan paradigma, terus ada budaya positif yang ketiga ada motivasi perilaku manusia, terus yang berikutnya kebutuhan dasar manusia. Posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Pertanyaan pembalik, setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ya. Kenapa? Adanya hukuman nanti akan menimbulkan dendam. Ya betul. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Ibu alasannya apa Bu Anis? Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Ya Bu, Kenapa? karena apa ya? Alasannya nanti saya dapat ini aja itu Pak itu. Ya, bukan dari keinginannya sendiri. Nah, tapi ini memperoleh imbalan, ini memperoleh penghargaan.
sekali Pak Syukur. Yang selanjutnya, perubahan paradigma miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu satu, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Di stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Di teori kontrol, realitas kebutuhan kita beda. Di stimulus, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di stimulus, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori, semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di stimulus juga, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus, pemaksaan ada pada saat bukan benar. Di teori, kolaborasi dan konsep menciptakan pilihan baru. Di stimulus, respon model berpikir menang atau kalah. Di teori, model berpikir menang dan menang. Perubahan paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Pendekatan menurut Steph R. Cooper mengatakan bahwa bila kita ingin membuat pengaduan, perlahan sedikit perubahan sikap terus atau perilaku Anda. Namun bila kita memperbaiki cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa penghargaan, imbalan ataupun hukuman. Sebagai seorang didik, kita memiliki tujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrik untuk mengubah perilaku mereka yang lebih baik. Inilah motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi instrik ya, kita untuk mengubah opini dari ketidaknyamanan hukum, terus untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilaku
menjadi yang akan melakukan. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi maupun tidak sepenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkatan di atas motivasi yang pertama ya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang yang menurutnya mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia kualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Perilaku berikutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka lakukan dengan mereka ingin menjadi orang yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat mereka memiliki disiplin positif karena motivasi perilaku bersifat internal bukan eksternal. Motivasi perilaku ini adalah hubungan, tindakan terencana. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak terlibat bersifat satu arah atau berupa hubungan fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Siksa guru lalu memonitor murid untuk restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajak murid untuk mencari sindiran. Ini adalah tugas berbeda hukuman atau konsekuensi tindakan guru ya. Misalkan kita mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat di sekolah. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Catat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat di sekolah. Konsekuensi. Karena Bapak Ibu, konsekuensi atau hukuman. Konsekuensi. Ya betul. Kalau kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini termasuk Hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Ya betul. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman ya. Terus yang selanjutnya tindakan guru. Berarti itu yang tadi tindakannya ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Terus yang hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Yang konsekuen membuat anak
untuk hukuman paksaan, untuk konsekuensi stimulus tanggapan. Untuk hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, untuk konsekuensi mendorong anak agar sudah menyesuaikan diri. Di hukuman konsep diri yang buruk, di konsekuensi konsep diri yang baik. Di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang dihukuman marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yaitu ada 8 ya. Bertahan hidup, terus kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan, kesenangan, survive, love, gender, power, freedom, hope. Rasa hidup, bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Survei adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kasih sayang dan rasa terima kasih, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan ingin untuk meninggalkan pengaruh. Untuk kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memilih pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru atau menarik. Inilah posisi kontrol. Ada 5 ya, yaitu penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari menunjuk menghardik. Untuk pemantau, mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catat, daftar cek. Untuk memberi rasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan kening.
ibu hukum lepas sepatu seharian itu sebagai penghukum. Terus yang ayolah lakukan demi bapak atau ibu itu sebagai teman. Terus kamu tidak kasihan sama ibu, apa kamu mau kalau ibu ditegur kepala sekolah terus menerus? Ini membuat rasa bersalah. Terus siapa yang mengatakan posisi kontrol berikutnya manajer? Apa rencananya untuk menyelesaikan masalah ini? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu sebagai pemantau. Universal dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Inilah video pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan atau memenuhi kebutuhan dasar. Contohnya pertanyaan dan pertanyaan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Menstabilkan keyakinan. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal
tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa? Bayangkan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa? Kita lihat contoh video tentang kasus Hardi yang dilaporkan temannya mengamuk di kelas. Setelah guru melakukan restitusi, ternyata Hardi tidak diizinkan bergabung bermain sepak bola dengan alasan jumlah tim sudah penuh. Sedangkan Hardi bersikeras ingin ikut bermain sepak bola. Hardi ada teman kamu, katanya kamu tiduran. Kenapa? Nggak boleh main bolanya sama siapa? Oh ya, kenapa alasannya? Oh, semua orang pasti merasakan itu. Kalau tidak diajak main sama temannya pasti marah. Saya enggak alasannya. Sampai enggak kalau marah-marah. Oh, tadi kan teman kamu sudah menjelaskan alasannya kalau tidak bisa main bola karena sudah cukup ringan. Sudah tenang tidak? Jadi kalau di kelas marah-marah melanggar keyakinannya. Menghargai pendapat orang lain itu keyakinan kelas kita. Menghargai cara kalau kita sudah cukup. Hardi bisa kan menerima pendapat orang lain. Terus kedepannya nanti Hardi harus bagaimana? Bisa kan Hardi? Hebat. Itulah kasus tentang Hardi yang tidak diajak main sepak bola. Selepas subuh berangkatlah petani mengolah sawah dengan tangannya. Terima kasih telah hadir di sini. Hormat saya untuk Anda semua.